Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada hari ini, di sini Ibu akan memperkenalkan diri secara singkat. Baiklah, perkenalkan, nama Ibu Rusdelina Indriani Saragi. Ibu mahasiswa PPL dari Universitas HKBP Nomensen, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini 2 bulan ke depan Ibu yang akan mengajar kalian anak-anak. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi kita mengenai menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Dikatakan menyimpulkan berarti memberikan kesimpulan suatu objek yang diamati. Memberikan kesimpulan objek apa yang kita amati itu. Nah, berbicara mengenai teks, tentu berbicara mengenai paragraf. Nah, di dalam sebuah teks tentu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, sekarang supaya kita memahami bagaimana menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi, tentunya kita akan mengerti dulu apa saja struktur yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi. Berbicara mengenai struktur berarti berbicara mengenai susunan. Nah, struktur di dalam teks laporan hasil observasi harus tersusun secara rinci, berurut dan sistematis. Nah, di sini terdapat 3 struktur yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum ataupun klasifikasi. Nah, berbicara mengenai pernyataan umum berarti berbicara mengenai gambaran umum, definisi umum mengenai objek yang kita amati itu. Nah, definisi itu sering sekali menggunakan kata adalah, yakni, yaitu, merupakan. Nah, di sini Ibu memberikan sebuah contoh dekat yaitu mengenai bunga mawar. Nah, anak-anak Ibu tentunya mengenal apa itu bunga mawar. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh dalam bentuk kalimat mengenai pernyataan umum ataupun klasifikasi. Tumbuhan mawar adalah salah satu tumbuhan bunga hias yang cukup populer di Indonesia. Nah, di sini sudah didefinisikan, sudah dijelaskan, tumbuhan mawar adalah salah satu tumbuhan ataupun bunga hias yang cukup populer di Indonesia. Di sini terdapat kata adalah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalimat ini merujuk kepada pernyataan umum ataupun klasifikasi. Berikutnya yang kedua yaitu struktur teks laporan hasil observasi yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Berbicara mengenai deskripsi bagian, tentu berbicara mengenai inti, penjelasan secara detail mengenai objek apa yang kita amati. Ide-ide pokok mengenai objek apa yang kita amati. Misalnya kita mengamati tumbuhan yaitu bunga mawar. Nah, di dalam inilah dijelaskan nanti bunga mawar itu memiliki warna apa saja, bagaimana cara merawat bunga mawar tersebut. Nah, di sini Ibu memberikan satu contoh kalimat yang menyatakan adanya deskripsi bagian. Coba diperhatikan baik-baik anak-anak. Di sini kalimatnya adalah tanaman bunga mawar memiliki berbagai jenis warna. Nah, dari kalimat ini sudah jelas mengandung penjelasan secara detail mengenai apa bunga mawar itu. Nah, dari kalimat ini sudah ada mengandung apa inti dari bunga mawar itu, apa saja ide-ide pokok yang terdapat dalam bunga mawar itu. Nah, seperti itu dia. Yang berikutnya yaitu struktur teks laporan hasil observasi yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat. Berbicara mengenai deskripsi manfaat berarti berbicara mengenai manfaat, kegunaan ataupun fungsi objek yang kita amati itu. Seperti yang sudah Ibu buat, contohnya mengenai teks laporan hasil observasi mengenai bunga mawar. Nah, di sini Ibu akan memberikan apa saja manfaat dari bunga mawar tersebut. Nah,
Contoh yang pertama yaitu tumbuhan mawar berfungsi untuk memperindah lingkungan. Tumbuhan mawar berfungsi untuk memperindah lingkungan. Dan yang kedua, tumbuhan mawar juga bermanfaat untuk produk kosmetik seperti hand body, parfum, dan lain sebagainya. Dari contoh yang kedua ini sudah jelas tertera apa itu manfaat dari bunga mawar, yaitu memperindah lingkungan dan juga untuk produk kosmetik. Nah, seperti itu. Dalam deskripsi manfaat inilah terdapat apa saja fungsi-fungsi ataupun kegunaan objek yang kita amati itu. Baiklah, demikianlah penjelasan mengenai struktur yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, supaya kita memahami bagaimana cara menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi, kita harus memahami juga apa saja strukturnya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan ada 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum yang berisi tentang gambaran umum definisi objek yang kita amati. Yang kedua yaitu deskripsi bagian, menjelaskan tentang inti dari objek yang kita amati itu. Dan yang ketiga yaitu deskripsi manfaat, menjelaskan tentang kegunaan objek yang kita amati. Nah, di sini kita berbicara tentang menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Nah, berbicara mengenai teks laporan hasil observasi tentu tidak terlepas dari paragraf. Misalnya, dalam sebuah teks laporan hasil observasi terdiri dari 4 paragraf. Di sini Ibu buat contohnya, misalnya terdiri dari 4 paragraf. Nah, di paragraf yang 4 inilah terdapat struktur-struktur yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Misalnya yang pertama yaitu pernyataan umum. Pada paragraf 1 terdapat pernyataan umum dalam suatu teks laporan hasil observasi. Disinilah dijelaskan definisi ataupun gambaran umum mengenai objek yang kita amati pada paragraf yang pertama. Nah, kemudian pada paragraf berikutnya yaitu misalnya pada paragraf 2 dan 3 berbicara mengenai deskripsi bagian. Deskripsi bagian berarti menjelaskan tentang inti secara detail, menjelaskan ide-ide apa yang dijelaskan di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, yang kemudian yang terakhir yaitu paragraf keempat. Nah, misalnya di paragraf keempat ini membicarakan tentang deskripsi manfaat. Nah, disinilah dalam paragraf inilah terdapat deskripsi manfaatnya. Di sini terdapat apa saja fungsi dari objek yang diamati itu, apa saja kegunaan dari objek yang kita amati itu. Nah, supaya kita bisa menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi, kita harus memahami struktur-strukturnya, yaitu yang ini, 1, 2, dan 3. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan tentang struktur yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, kemudian yang menjadi fungsi teks laporan hasil observasi tentunya adalah fungsi teks laporan hasil observasi memberikan manfaat ataupun kegunaan kepada masyarakat. Nah, fungsi teks laporan hasil observasi berfungsi untuk memberikan informasi gambaran tentang objek yang diamati secara detail, secara fakta, sesuai di lapangan, sesuai apa yang diamati. Nah, supaya kita bisa menyimpulkan teks laporan hasil observasi, kita pahamilah struktur-strukturnya supaya kita bisa menyimpulkan sebuah objek yang kita amati itu. Misalnya seperti yang sudah Ibu berikan contoh bunga mawar, supaya kita bisa menyimpulkan teks laporan hasil observasi tentang bunga mawar, tentunya kita harus bisa memberikan 3 struktur yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, di dalam teks tersebut tentunya terdapat definisi ataupun pernyataan umum, dan yang kemudian deskripsi bagian, dan yang kemudian deskripsi manfaat. Nah, kita rangkumlah itu dalam satu teks yang terdiri dari struktur-struktur teks laporan hasil observasi supaya kita bisa menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Baiklah,
Ibu katakan sekali lagi bahwa fungsi teks laporan hasil observasi itu berarti memberitahukan informasi ataupun gambaran kepada masyarakat, kepada orang lain tentang objek yang dia amati secara detail, secara nyata, secara fakta ataupun secara lapangan. Nah, seperti itu. Baiklah, supaya anak-anak ibu lebih paham mengenai materi kita hari ini, yaitu menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Silahkan dibuka bukunya pada halaman 16. Silahkan anak-anak ibu membuka bukunya pada halaman 16. Di situ terdapat sebuah teks yang berjudul Topeng Museum Angkut. Nah, di dalam teks ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada paragraf pertama dalam teks inilah menjelaskan tentang pernyataan umum. Dikatakan, Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Nah, inilah yang merujuk kepada pernyataan umum. Yang kemudian, paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu berisi tentang deskripsi bagian. Nah, apa saja jenis-jenis topeng itu, bagian topeng itu. Di sinilah dijelaskan secara detail, secara rinci. Nah, kemudian pada paragraf yang terakhir, di sinilah membicarakan tentang deskripsi manfaat. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa topeng itu mempunyai manfaat. Seperti, coba didengarkan bagus-bagus dalam kalimat ini. Selain untuk dipamerkan, benda-benda topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Selanjutnya, topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu sebagai konservasi benda-benda langka agar terhindar dari perdagangan ilegal. Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Supaya kita bisa memahami bagaimana cara menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi, kita pahami terlebih dahulu struktur yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, Ibu katakan sekali lagi bahwa teks laporan hasil observasi berfungsi untuk memberitahukan kepada masyarakat sebuah objek yang diamati secara fakta, secara lapangan. Baiklah, demikian penjelasan Ibu mengenai menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Jika ada anak-anak ibu yang masih kurang paham ataupun kurang memahami materi kita mengenai menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi, bisa ditanyakan kepada ibu melalui chat group. Sekian dan terima kasih.